Halo semua, Patrisius Juwandono di sini. Selamat malam, selamat tersesat di channel saya. Tapi saya berjanji, saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, kali ini saya akan menyesatkan Anda ke topik tentang tes IELTS. Nah, Anda tahu bahwa tes IELTS itu mempunyai satu bagian yang namanya writing section. Jadi di sini kita diminta untuk menulis sebuah essay. Dalam tugas kedua atau topik kedua dari writing section, itu kita diminta untuk menulis sebuah essay singkat tentang suatu topik. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa melatih untuk menyiapkan diri menghadapi tes writing section pada IELTS. Saya akan mulai dengan struktur paragraf yang bisa Anda ikuti sedikit demi sedikit, kemudian Anda akan berlatih dengan kalimat-kalimat yang saya bimbing, sedemikian sehingga ketika Anda sampai pada bagian akhir video, Anda akan bisa mencerna struktur paragraf itu dan kemudian melatihnya secara berangsur-angsur sehingga Anda bisa fasih dalam menghasilkan satu paragraf argumentatif. Dan berikutnya, tentunya Anda akan lebih siap menghadapi writing section pada tes IELTS. Mari kita saksikan sajian saya. Ya, ini adalah topik kita untuk kali ini, yaitu menulis essay untuk IELTS. Jadi pada tes IELTS, pada writing section, itu akan ada tugas untuk menulis sebuah essay. Dan umumnya essay yang ditulis adalah essay ilmiah. Jadi bukan cerita, bukan semacam cerpen, seperti itu, tapi sebuah tulisan ilmiah. Nah, kita akan meneliti satu demi satu bagaimana bagian-bagian dari sebuah essay, kemudian akan kita praktekkan bersama-sama. Jadi, struktur sebuah paragraf ilmiah atau sebuah paragraf akademis dalam bahasa Inggris adalah seperti ini. Yang pertama adalah topic sentence atau saya singkat dengan TS. Ya. Topic sentence adalah kalimat utama yang terdiri atas topik atau inti pembahasan dan hal tentang topik tersebut. Hal yang akan dikatakan atau dibahas tentang topik tersebut. Itu namanya topic sentence. Ya. Jadi misalnya ada kalimat seperti ini, drinking fresh water can offer several advantages. Di sini drinking fresh water adalah sebuah topik, inti pembahasannya. Kemudian can offer several advantages adalah hal tentang topik tadi. Jadi kalimat ini menandakan bahwa kita sebagai penulis akan membahas manfaat dari minum air putih. Jadi topiknya adalah minum air putih. Yang akan dibahas tentang air putih itu adalah manfaatnya. Manfaat untuk kesehatan tentunya. Nah, itu adalah topik sentence. Kemudian ada juga yang namanya supporting sentences atau kalimat-kalimat pendukung. Jadi di sini intinya adalah mendukung atau memperkuat topik sentence yang sudah kita tulis di awal paragraf. Yang namanya supporting sentences. Kemudian ada kalimat-kalimat lain yang namanya adalah development ideas, ide pengembangan lebih lanjut. Sebuah paragraf akan terasa utuh kalau topik sentence-nya atau topiknya tadi dikembangkan. Dikembangkan dengan bagaimana? Yaitu dengan menambahkan detail pendukung yang bisa berupa contoh, bisa berupa data empiris, data statistik, kemudian juga bisa diberikan penjelasan lanjutan yang memperkuat topik sentence tadi. Itulah sekilas tentang struktur sebuah paragraf ilmiah dalam bahasa Inggris. Jadi ketika Anda menulis sebuah essay atau sebuah paragraf dalam bahasa Inggris, ingat-ingatlah struktur ini. Ya, cukup sederhana, topic sentence, kemudian supporting sentences, kemudian development, pengembangan. Nah, kita lihat contohnya. Sekarang saya berikan contoh dalam bahasa Indonesia. Topiknya adalah manfaat seni untuk kesejahteraan masyarakat. Saya baca yang kalimat pertama, itu yang berupa topik sentence. Seni bukan hanya bisa diciptakan oleh seniman untuk dinikmati komunitas pencinta seni saja, namun juga bermanfaat untuk kesejahteraan suatu komunitas.
Ini adalah topik sentence-nya. Jadi topiknya tentang seni, kemudian hal yang dikatakan tentang seni itu adalah bahwa bukan hanya untuk seniman, tapi juga untuk kesejahteraan suatu komunitas. Nah, saya teruskan. Karya seni yang baik, entah itu berupa lukisan, musik, atau tulisan, akan mampu menyentuh hati dan perasaan siapapun yang melihatnya. Karya seni yang baik memicu selera estetik dan emosi terdalam yang sejatinya ada pada diri setiap manusia. Ini adalah supporting sentence-nya. Jadi kalimat-kalimat pendukung yang memperkuat topik sentence di awal tadi. Yang sifatnya memperkuat, mendukung, supporting sentences. Saya teruskan. Contohnya, mural yang tersaji secara indah di tembok-tembok besar mampu memikat orang yang lewat di situ. Menurut studi di sebuah lembaga pemasyarakatan, 70% napi merasa tersentuh ketika membaca cerpen-cerpen sastra yang terkenal. Jika napi saja bisa merasa tergugah, masyarakat biasa pun yang sehari-hari sibuk pasti juga akan merasakan dampak positif dari menikmati karya seni. Nah, ini adalah kalimat-kalimat pengembangan, development ideas. Ya, bagaimana caranya memberikan kalimat pengembangan dengan contoh. Ya, jadi di sana contohnya adalah mural. Kemudian dengan data. Datanya diambil dari sebuah survei di lembaga pemasyarakatan. Dan mungkin juga berupa ilustrasi, berupa kasus. Intinya bahwa dalam pengembangan itu harus kita sampaikan ide-ide yang makin mengembangkan topik sentence yang di awal tadi. Oke, sekarang saya sajikan teks bahasa Inggrisnya. Saya bacakan kalimat pertama ya. Ini sama seperti tadi, topiknya sama ya. Arts is a creation that can be useful not only for the artists and art lovers, but also for the wider community. Ini adalah topik sentence-nya. A good artistic work, be it a painting, a musical composition, or a written story or poems, harnesses this potential to touch the feeling of everyone who watches it. A good artistic work evokes this aesthetical sense and the deepest emotion in every human being. Nah, ini adalah supporting sentences-nya, ya, kalimat-kalimat pendukungnya. For example, nicely painted murals on big walls can entice passers-by. A recent study even indicates that as many as 70% of inmates in a prison feel emotionally touched when reading great literary stories. If inmates can feel the emotional touch from arts, common people who are busy doing their works should also be able to benefit from attending good artistic works. Nah, ini adalah development-nya, pengembangannya. Jadi sama seperti tadi topiknya, tapi hanya diungkapkan dalam bahasa Inggris. Anda bisa meniru model seperti ini. Anda bisa membaca lebih banyak model-model essay atau paragraf dalam bahasa Inggris yang strukturnya sama seperti ini. Mulai dari topik sentence, kemudian supporting sentences, kemudian pengembangan. Semakin banyak Anda membaca seperti itu, semakin Anda terbiasa dengan strukturnya, semakin struktur itu masuk ke dalam benak Anda, sehingga ketika menulis, Anda otomatis bisa menghasilkan tulisan yang strukturnya menuruti struktur ini. Itu intinya. Oke. Nah, sekarang saya berikan satu kesempatan untuk latihan. Topiknya adalah the benefits of working from home. Saya akan mulai dengan topik sentence-nya. Anda bisa meneruskan dengan kalimat Anda sendiri. Ya. Yang pertama, working from home in the modern time can offer several advantages. Ini adalah topik sentence-nya. Nah, sekarang coba Anda teruskan dengan kalimat Anda sendiri. Yang tentunya mendukung kalimat topik sentence ini. Nah, saya berikan gambaran. Versi saya adalah seperti ini. First, it is more economical because workers don't have to drive their vehicles or ride public transportation to get to their office. Ya, ini adalah kalimat pendukung yang pertama. Ya.
Anda bisa memikirkan kalimat pendukung yang kedua. Silakan memikirkan apa ya kira-kira kalimat pendukung yang bisa Anda tampilkan untuk paragraf ini. Nah, saya berikan modelnya. Secondly, they can take care of their families. Ini kalimat pendukung kedua, ya kan? Anda pikirkan lagi kalimat pengembangannya bagaimana. Kira-kira dikembangkan dengan kalimat seperti apa? Coba Anda pikirkan. Nah, versi saya seperti ini. More and more workers in Jakarta are beginning to work from homes. In the company I work for, we finish our jobs by having online meetings and deal with clients' orders via email and teleconferences. Nah, ini adalah kalimat pengembangannya, ya. Jadi dengan berlatih seperti ini, pelan-pelan Anda mulai bisa mencantumkan satu topik sentence, kemudian menambahkan kalimat pendukungnya, supporting sentence-nya, kemudian makin berkembang ke development-nya, ke pengembangannya. Semakin Anda sering berlatih, semakin Anda fasih, dan ketika Anda sudah fasih, maka ketika menghadapi tes writing di IELTS, Anda tidak lagi merasa grogi. Anda menjadi percaya diri karena sudah sering berlatih seperti ini. Oke? Nah, ini saya berikan gambaran tentang contoh-contoh topik yang mungkin bisa diberikan dalam sebuah writing section pada sebuah tes IELTS. Yang topiknya bisa berupa pertanyaan seperti nomor 1 itu. Which one is better? Saving or spending money? Nah, Anda harus berpikir, kemudian mulai menulis, ya, 250 kata sampai 300 kata, mana posisi yang Anda ambil? Is saving better or spending money is better? Okay. Why face-to-face communication is better than digital communication? Tapi ketiga, what makes a criminal? Keempat, is strict discipline still needed in schools? Nah, kebanyakan topik-topiknya memaksa Anda untuk memperluas pengetahuan Anda. Oleh karena itu, ketika menghadapi tes IELTS, Anda harus sudah banyak menambah pengetahuan. Lewat nonton TV, lewat membaca banyak, lewat berdiskusi dengan dosen, dengan rekan-rekan, ya, sehingga wawasan Anda itu makin lama makin luas. Semakin Anda banyak tahu, semakin wawasan Anda meluas, semakin gampang untuk menuliskan tentang topik-topik yang bisa bermacam-macam ini. Oke, ya. Oke, terima kasih dan salam sukses. Sampai jumpa di episode saya berikutnya.